kebaikan masyarakat sebenarnya kita kepengen memberikan pelayanan terbaik. Cuma itu tadi kadang-kadang kita ada kendala gitu. Jadi ini yang kita harapkan bahwa masyarakat juga dapat memahami. Tapi jangan khawatir, walaupun KTP elektronik fisiknya tidak bisa kita berikan, kan ada jalannya, ada alternatif untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan surat keterangan. Surat Ya. keterangan. Itu sama sama fungsinya, sahnya sama tentunya, sahnya, sama sama KTP sahnya. tentunya. Ya. Oke. Cuma memang tidak 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 praktis. praktis gitu karena dia harus dilipat nanti dibuka lama-lama kan bisa robek selama 6 Betul. bulan disimpan gitu loh. Beda kan kalau dengan Bentuknya kayak chip gitu ya. Iya, Nah, bentuk oke, seperti beda KTP, ya. SIM itu kan gampang disimpan di dompet gitu, lebih enak gitu. Jadi mungkin kepuasan masyarakat ya berbeda dengan menyimpan KTP-nya dengan menyimpan surat Berupa keterangan kertas gitu tadi ya. Oke. Baik, kita jika berbicara masalah pelayanan, tentu tidak terlepas dari kepuasan dari masyarakatnya sendiri, Bu. Nah, namun sebenarnya dewasa ini kita juga salah satu program dari pemerintah pusat bahwa membentuk cyber pungli. Nah, untuk mencegah pencalonan di Dukcapil sendiri, apa yang sudah dilakukan dari dinas? Oke, baik. Jadi ketika saya baru menjabat di Dukcapil memang saya mempelajari itu. Saya lihat banyak orang-orang yang berkeliaran gitu ya, yang kadang nggak enaknya mengatasnamakan petugas kita gitu. Oke. Dan saya menantang teman-teman wartawan LSM, saya bilang kalian ibaratnya kalau ingin membantu saya, tolong cari informasi dan informasi itu saya bayar. Nah, Luar biasa iya, tentunya. jadi informasi saya bayar. Cari informasi rekam suaranya calo-calo yang berkeliaran di Dukcapil. Saya bilang. Dan saya memang menemukan 4 suara calo yang mengatasnamakan Dukcapil membayar sekian-sekian. Mereka berkisar 150 sampai 310 ribu rupiah. Nah, pernah saya kumpulkan mereka 13 orang kumpul di ruang saya berikan arahan. Saya katakan begini, memang saya tahu di mana-mana yang namanya pelayanan publik ya selalu tidak pernah lepas dari hal-hal yang seperti itu. Nah, cuma saya katakan kalau itu transaksi di antara mereka, silakan. Saya kan nggak punya hak untuk mencampuri ya. Betul. Transaksi antara si A dengan si B. Masyarakat. Ya, antara masyarakat kan saya tidak punya untuk mencampuri. Tapi ketika dia mengutak-atik, menyinggung-nyinggung atau mengaitkan dengan Pelayanan, dengan oke. Dukcapil, saya keberatan, saya bilang. Jadi kalau misalnya dikatakan transaksi di antara mereka, silakan. Tapi jangan libatkan Di orang Dukcapil Dukcapil tentunya. ya. Oke. Di depan tempat bangunan pelayanan kita sudah tempatkan spanduk besar, hindari calo, gitu kan. Hindari calo, langsung ke loket pelayanan, gratis Efektifkah tanpa itu? biaya. Ya alhamdulillah, tapi masih yang namanya calo sih masih tetap ada ya. Cuma sekarang orang tahu bahwa kalau dikatakan sekian-sekian itu bukan untuk Dukcapil, bukan untuk Dukcapil. Nah, kecuali karena sekarang kita memberlakukan Perda Oke. nomor 4 tahun 2016. Perda ini sanksi denda atas keterlambatan ya. Memang di awal-awal masih ada yang kaget, terutama kayak calo yang tadinya mungkin 200 ribu rupiah untuk dia, nah sekarang Terpotong untuk denda terpotong karena tentunya. denda. Oke. Nggak jadi untung, malah buntung gitu tentunya. Gitu. Dan itu sudah masyarakat pun sudah istilahnya melek informasi bahwa sebenarnya mereka yang berkeliaran itu bukan dari Bukan Dukcapil orang dalam, tentunya. bukan. Oke. Iya. Nah mungkin ya perlu Mbak ini kita singgung, mungkin kan banyak yang tahu gitu ya, banyak yang mendapat berita bahwa katanya tertangkap tangannya, Tangkap tangan ya? OTT-nya Oke. pegawai itu sebenarnya bukan tertangkap tangan, bukan OTT di Dukcapil, itu OTT di Kelurahan Palangka ya, terhadap salah satu orang pegawai di sana. Nah, kita itu hanya kena imbasnya, Ya, jadi saya katakan karena saya sebagai kepala dinasnya tidak pernah diinformasikan bukti bahwa ada pungli di institusi saya katakan bahwa memang tidak ada pungli. Selama bukti itu tidak diperlihatkan Pak Lukman, saya tetap mengatakan bahwa tidak ada pungli gitu. Karena pungli ini kan menurut pemahaman saya, pungli ini terjadi apabila ada transaksi. Ada permintaan dari Ada transaksi yang melayani. antara katakan misalnya kan katakanlah pegawai saya, siapapun itu orangnya, dengan masyarakat yang memerlukan jasa mereka misalnya begitu kan. Itu baru Ada dikatakan transaksi. pungli tentunya. Terbukti transaksi itu ada. Menurut saya itu baru dikatakan pungli. Oke. Nah, selama transaksi itu bukti transaksi itu tidak ada, saya katakan tidak ada pungli. Oke. Gitu. Ya, jadi saya melihat masalah ini memang dalam dua kacamata saya, secara memandang secara positif dan secara negatif. Positifnya merupakan shock terapi bagi Berarti semua tambah pihak. meningkatkan Ya, kewaspadaan Jadi dari apa, Dukcapil yang sendiri namanya sesuatu yang tentunya. tidak baik itu Oke. cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Betul. Negatifnya nama institusi kita tercemar Betul. gitu loh. Jadi saya melihat dari negatif positifnya tadi. Positifnya ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran semua Tapi pihak, berpengaruh gitu. tidak Pak terhadap pelayanan dari sisi yang dampak dari tangkap tangan tadi, bahwa ini katanya ada pegawai Dukcapil sendiri yang ikut terlibat. Bagaimana ada pengaruh untuk pendaftaran ini? Apakah masyarakat semakin mengurusnya sendiri atau terlihat malah orang itu aja lagi ngurus, itu lagi yang ngurus? Berarti kan calok ya. Iya.
Alhamdulillah kita lihati dan amati selama ini ternyata ada hal yang positif. Gitu. Yang pertama memang tidak ada pelayanan kita tidak terpengaruh terhadap itu gitu ya yang pertama. Kemudian masyarakat memang kayaknya lebih sadar untuk melakukan pengurusan administrasi langsung sendiri, apalagi dengan nomor antrian yang digital itu tadi sehingga orang juga mikir-mikir nih karena kita batasi seseorang yang memiliki satu Nomor antrian hanya untuk satu orang gitu ya. Jadi orang tidak dari calok mengambil tidak nomor dibolehkan tidak bisa langsung memencet banyak nih. Umpama dia paling dia satu keluarga ada paling banyak ada 4 orang yang merekam untuk perekaman kan. Dan itu juga dapat terlihat di kartu keluarga tentunya keluarga ya. Boleh hanya 4 dilihat di kartu keluarganya. Dilihat di kartu keluarga. Ini yang mau rekam gitu. Udah, nggak mungkin kita nggak melayani kalau dia membawa kartu keluarga yang banyak sekian orang berikutnya gitu ya. sehingga ini memang jauh memberikan efek jerah tentunya juga ya. Oke, untuk masyarakatnya juga lebih hati-hati dan calonnya ini ya. Itu ya calonnya itu. Tapi lebih masyarakat nih juga menjadi pastinya berkurang mata pencariannya. Oke. Baik, Bapak terkait penerbitan dokumen kependudukan. Ya. Nah, sejauh ini sepanjang 2016 berapa banyak yang sudah diterbitkan oleh Disdukcapil? Waduh. Kalau banyak ya? Berapa banyaknya tidak karena tiap hari selalu berubah-berubah. Selalu tidak menerbitkan bisa tentunya menyebutkan ya? memang di dalam SKP kami sasaran kerja kita itu puluhan ribu untuk penerbitan kartu keluarga. Karena kita asumsikan sekitar 150 sehari kartu keluarga kali 20 hari kali 12 bulan gitu ya. Jadi, mungkin sedikit Pak Lukman, ini kebetulan masalah data ya. Dalam rangka mendukung HKSN di Kota Palangkaraya ya. Kita di Disdukcapil itu bekerja sama dengan Yayasan Kompak. Kita menerbitkan kutipan akta kelahiran itu sebanyak 317 kutipan akta kelahiran. Kemudian akta perkawinan non muslim itu sebanyak 67 kutipan. 67 kutipan ya. Kemudian untuk menerbitkan KK itu 42 kartu keluarga. Kenapa kartu keluarga 42 saja dibanding dengan jumlah lain? Karena yang lain sudah memiliki kartu keluarga. Jadi kalau melihat data ini kan antara akta kelahiran timpahan sekali ya kelahiran dengan nah karena yang lainnya memang sudah memiliki kartu keluarga. Jadi kesannya cuma 42 keluarga aja. Jadi dari yang sisanya itu yang memang belum memiliki kartu keluarga oleh Yayasan Kompak dibantu untuk mendata masyarakat tadi ini. Mereka minta belangkonya dari kita. Setelah mereka penuhi disampaikan kembali ke Dukcapil, kita proses. Siapa saja yang diberikan ini? Rata-rata orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu untuk wilayah Kota Palangkaraya tentunya ya. Dan tentunya sangat membantu bagi masyarakat. Ya, bagaimana masyarakat? Karena mereka tidak perlu datang ke Dukcapil. Karena Yayasan Kompak ini yang bergerak ke masyarakat untuk mendata itu. Belangkonya mereka minta di kita siapkan belangkonya, udah diisi, dikembalikan ke kita, kita proses, kita kembalikan ke Kompak. Jadi Kompak yang meneruskan kembali kepada masyarakat. Dan kemarin sudah diserahkan ya di halaman Pemko untuk penerima secara simbolis ya. Berarti ke depan kemungkinan akan dilakukan seperti ini juga kah? Dengan kata lain melibatkan pihak ketiga agar upaya. Kalau tahun depan kan secara nasional di Surabaya, di Jawa Timur, kalau saya tidak salah itu di Banyuwangi untuk peringatan HKSN-nya. Enggak, selain momen HKSN sendiri, adakah upaya yang dilakukan dari Disdukcapil? Ya, jadi gini, kita memang sering kita informasikan ke camat kelurahan. Artinya kalau misalnya kelurahan kepengen melakukan seperti itu bisa dilakukan. Jadi kita seperti kelurahan yang jauh-jauh gitu ya, yang dari kota, itu kita minta pihak kelurahan untuk mengkoordinir, menginformasikan kepada warga, mengumpulkan data-datanya, bisa terkumpul, dijanjiin, disepakati hari apa, tanggal berapa untuk melakukan pencatatan perkawinan secara massal. Petugas kita akan datang ke sana. Nah, ke depan juga kita akan bekerja sama dengan BPJS Kota Palangkaraya, bahwa kita pada saat kita melakukan sosialisasi, mereka juga akan
Bersama-sama. sosialisasi bersama-sama. Oke, gitu. mengiring tentunya ya. Iya, karena kan berkaitan. Mereka tidak bisa memberikan kartu BPJS kalau masyarakat tidak memiliki NIK. Kartu keluarga. Ya kan, tidak memiliki kartu keluarga. Jadi kita bekerja sama dengan dinas sosial. Oke. Dengan BPJS Kota Palangkaraya. Oke, tentunya di tahun ini akhir 2016 dapat dikatakan bahwa tidak banyak ditemukan kendala berarti kecuali kendala teknis seperti tadi alat Bapak ya Ibu ya. Sempat bermasalah Oke, ya. sempat bermasalah dan SDM-nya bagaimana? Apakah SDM-nya sudah mumpunikah? Jadi memang kita selalu mengajak teman-teman itu untuk menguasai bidang tugas masing-masing. Ya. Seperti misalnya di Pronopis itu mereka harus mengetahui, harus bisa menjelaskan dengan benar gitu. Ya kadang-kadang memang mereka ya namanya juga manusia punya emosi ya. Kadang-kadang juga terpancing. Saya pikir itu hal yang manusiawi ya karena pada saat mereka sudah lelah, dijelaskan berkali-kali ngotot, pukul-pukul meja, apalagi itu kalau misalnya itu anggota TNI atau kepolisian. Jadi kan kadang-kadang juga bisa mengundang emosi gitu. Nah teman-teman di depan kalau udah begitu mereka arahkan ke kepala bidang, ke Pak Lukman atau kepala seksi gitu. Kan itu memang arahan dari saya. Ketika teman-teman di Pronopis tidak mampu lagi mengatasi seperti itu, Pak Lukman yang maju arahkan. tentunya. Arahkan. Jadi Pemungkasnya Pak Lukman orang, berarti ya? kadang-kadang orang melihat, lah kok kenapa ke dalam? Lah kok kenapa ke dalam? Itu disuruh ke dalam ketika di petugas kita di Pronopis tidak mampu lagi untuk udah kehabisan kata-kata menjelaskan supaya orang mengerti. Ya akhirnya mereka silahkan Pak ke dalam temuin ini, temuin ini gitu. Berarti masyarakat nggak perlu mencurigai ya ke dalam tuh maksudnya ke dalam Ke apa? dalam apa ya? Apakah Apa pecawan transaksi di apa? dalam atau seperti apa ya? Padahal itu untuk memberikan penjelasan supaya orang mengerti gitu. Oke. Kadang-kadang begini, mereka tidak paham double record itu apa, double itu apa sih gitu. Duplikat. Biometrik daerah itu apa sih gitu. Dan jelaskan. Yang kadang-kadang saya juga merasa ini kok orang kalau dalam penampilannya ini orang yang memiliki tingkat intelektual yang lumayan, tapi kalau susah bener diberi pengertian gitu loh. Marah-marah ya udah memang kita sarankan kalau kalian udah kehabisan kata-kata mereka juga masih ngotot, arahkan ke dalam. Nanti di dalam lagi yang memberikan penjelasan. Ya itu gitu. tidak terlepas dari berbicara tadi masalah kepuasan tentunya, Iya. bukan masalah ininya mungkin Bu ya, kepuasan Nah, dari Jadi, individunya sendiri sedikit tentunya. Mbak, jadi gini, Oke. kemarin kan ada penilaian dari Menpan RI ya. Kita itu untuk Kota Palangkaraya dari 4 instansi pelayanan publik itu perizinan, Dukcapil, Dispenda, sama rumah sakit. Ya, kita itu di peringkat kedua. Peringkat Di kedua. peringkat setelah perizinan. Ya, di situ kita ada 2 poin yang saya anggap lemah. Itu untuk SOP karena mungkin SOP menurut kita itu sudah pas, tapi ternyata menurut tim ini masih belum pas gitu. Belum pas Masih seperti harus yang ada diharapkan. dibenahi tentunya. dibenahi. Oke. Dan itu memang sedang kita benahi. Kemudian yang kedua lagi kepuasan masyarakat itu belum belum teratasi dengan baik gitu. Karena kita tidak melakukan survei kepuasan masyarakat. Itu kelemahan kita dua poin itu. Sehingga kita menempati urutan kedua. Ya, setelah perizinan. Ada targetkah ke depan di tahun 2017 menciptakan pelayanan yang Harus. baik? Mengingat masih ada beberapa hal ya, gitu Ibu katakan tadi harus kurang. ya, karena memang kita kepengen memang memberikan pelayanan maksimal. Yang tadi kita kata itu kekurangan kita, kalau kita itu kan kita perbaiki gitu. Oke. Jadi jangan dari kelemahan, mungkin itu menjadi kekuatan kita. Kekuatan Betul. kita. Strateginya apa nih kira-kira Bu? Ya kayak tadi, kita kan standar pelayanan akan kita perbaiki. Tadi Pak Lukman Oke. udah jelaskan. 7 hari, siapa tahu lebih cepat lagi ya, 4 Cepat hari lagi. atau 3 hari gitu Faktanya, ya. dalam Oke. hitungan menit itu bisa dilakukan, Mbak. Jadi Karena tergantung Ibu, tanda tangan ya. Sedang Oke. tertentu kan hitungan menit pun bisa terjadi gitu. Jadi hanya maksimal. Oke. Maksimal satu. Yang kedua lagi peralatan kita di 2017 saya udah bersama teman-teman udah merancang beberapa peralatan yang akan kita tambah termasuk mesin cetak. Mesin Untuk cetak. printer juga akan kita tambah. Printer untuk kartu keluarga juga, untuk perekaman juga, termasuk nanti untuk di mobil ini kita utamakan alat-alat yang baru semua. Alat baru sama. Yang di mobil pelayanan keliling ini alat baru semua, jangan pakai yang second. Ya. Iya makanya itu, karena kita nggak mau mas mobilnya bagus misalnya ya. Masa Peralatannya jangan, cekat semua apalagi ini kan gitu. kita kan harus diupayakan dia online, langsung cetak di tempat gitu. Jadi jangan masalah karena ini udah karatan, udah berpenyakitan, udah sering kolap. Jadi kita upayakan itu tujuan kita dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat. Selalu harus ada perubahan, Pak. Ini semangat kami. Oke. Bagaimana upaya istilahnya menjalin kerjasama, mengingat masalahnya sama ya di beberapa wilayah juga jaringan. Bagaimana untuk di Kota Palangkaraya terkait penyediaan fasilitas Jaringan. Oke. Kalau soal jaringan ya kita nggak bisa gimana ya, karena ini kan kalau jaringan telepon bukannya di Dukcapil loh yang bermasalah. Semua pasti terkena imbasnya Ada gitu. beberapa daerah di Kota Palangkaraya seperti yang susah diterjangkau, Akumpit. Ah, Oh, iya. Iya.
di sana selama tidak ada listrik, ya mungkin jaringan akan Tidak. jadi mungkin listrik itu dulu yang diutamakan. Tapi saya yakin pimpinan kita Bapak Wali Kota pasti sudah memikirkan Untuk ke arah sana ya. Menarik sekali perbincangan kita sore ini dan kita sapa satu penelpon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dialog TVRI. Halo, selamat sore. Halo, Dialog TVRI dengan siapa dan di mana? Maaf, kami Assalamualaikum. Oke, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bapak dengan siapa dan di mana? Dari Pak Lutfi. Pak Lutfi. Oke, di mana Pak? Palangkaraya ya? Oke, Di silakan Palangkaraya. dengan pertanyaannya Pak. Cuma mau nanya aja nih mengenai KTP. KTP. Ini kan sekarang ada yang seumur hidup ya. Kalau saya kan sampai 2017. Nah, apa benar itu katanya nggak harus diperpanjang lagi? Itu aja dah. Ada yang lain Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapi, Bu, bahwa Ya, KTP mungkin penerbitan sebelumnya ada masa ini. ada masa berlakunya 2017 misalnya ya. Oke. Oh ya, baik Pak Lutfi, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Bapak mewakili ribuan masyarakat Kota Palangkaraya yang memegang KTP masa berlakunya misalnya berakhir 2017 ya. Jadi begini, dengan adanya edaran dari Menteri Dalam Negeri bahwa KTP elektronik yang masa berlakunya misalnya seperti Berbatas 2017 ya, ada batas waktu masa berlakunya, itu tidak perlu diperpanjang karena dengan edaran itu otomatis diberlakukan seumur hidup. Dan semua SKPD, semua instansi, semua lembaga yang berkaitan dengan database kependudukan itu sudah kita surati agar mengetahui tentang tidak ada batas waktu. Jadi dia otomatis berlaku secara otomatis. Tapi memang ada beberapa masih yang menanyakan kenapa ini kan sudah habis masa berlakunya karena Betul. masyarakat pernah komplain dengan kita. Saya ke bank ini katanya, tapi Nggak berlaku. Oke. sama kasir kok ini udah mati ini kenapa gitu. Padahal surat sudah kita sampaikan. Nah, saya tidak tahu apakah surat yang sudah kita sampaikan ke direkturnya mungkin apakah itu diinformasikan ke kasir atau ke front office-nya atau ke